Halo semuanya, selamat datang di Edutalk. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang ada di sekitar kita, tapi sering bikin kita pusing kalau udah masuk ke ranah hukum. Yap, beda. Sudah hadir balik kita semua, Kak Eni dan Kak Aisa. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Halo Dwi, kabar baik. Sebenarnya aku senang banget nih bahas ini ya, karena sebenarnya hukum benda ini tuh esensial banget dari bahasa. Iya benar banget, apalagi zaman sekarang ini perkembangan dari si benda itu sudah gede dan jadi benda itu bukan hanya sekedar barang yang dapat kita pegang saja, Kak. Oke, langsung saja. Di makalah kalian disebutkan kalau benda dalam hukum perdata itu beda sama benda di obrolan kita hari-hari. Bedanya apa sih? Menurut banget beda ya. Jadi kalau secara hukum benda atau segala sesuatu yang bisa menjadi objek milik. Nah kalau menurut pasal 499 KUHP Perdata itu merupakan barang yang berwujud atau barang yang hak-haknya bisa dikuasai. Wah, keren banget ya. Kalau menurut Kak Rista bagaimana? Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hukum benda, itu adalah hubungan yang mengatur kita sebagai subjek benda dengan benda tersebut. Nah, ini tuh sifatnya mutlak ya, jadi harus dihormati oleh siapapun, Kak. Walah, berarti kalau aku tuh punya ide atau sebuah lagu tuh bisa termasuk ke benda juga ya? Nah, itu nanti masuknya ke benda tidak berwujud. Nah, contohnya itu kayak misalnya hak cipta, hak merek, hak tadi, atau biasa kita sebut dengan piutang. Nah, aku baca-baca juga di pembagian benda itu ada benda bergerak dan tidak bergerak. Kenapa sih kita harus ribet-ribet itu bagi benda itu ke benda bergerak ataupun tidak bergerak? Nah, justru itu poin paling pentingnya. Nah, secara pembagian itu ada 4 hal ya, yang pertama ada penguasaan, ada namanya penyerahan, ada yang namanya daluarsa, dan juga ada yang pembebanan. Nah, contoh semuanya itu sebenarnya ada penyerahan atau resmi. Nah, kalau misalnya kalian jual HP itu nanti masuknya ke benda-benda yang gimana kita itu langsung menyerahkan bendanya itu secara fisik, Kak. Nah, tapi kalau misalnya kita mau jual rumah atau jual tanah itu masuknya ke benda tidak bergerak. Nah, gimana kita itu harus melalui proses yang namanya pengalihan nama yang bisa kita urus di kantor pertanahan atau biasa disebut dengan juridis landry, Kak. Bener banget sih, sebenarnya tuh ada banyak cara ya, tapi menurut pasal 584 KUHP Perdata itu pemilikan itu bisa jadi atau barang itu tidak diketahui siapa pemiliknya, bisa jadi dengan kuasa atau bisa jadi dengan penyerahan. Nah kalau kita sehari-hari mungkin yang sering kita temui itu dengan sistem jual beli. Wah, menarik banget ya. Satu lagi nih, aku tadi sempat lihat itu ada istilah piutang yang diistimewakan. Ini maksudnya gimana sih? Apa ada anak emas di antara utang piutang itu? Nah, kurang lebih begitu, Pak. Nah, ini tuh namanya privilege, dimana kreditur itu mendapat hak dari undang-undang langsung untuk diutamakan pembayarannya. Itu berdasarkan jenis piutangnya, Pak. Nah, misalnya itu ada di biaya perkara atau upah buruh. Nah, kami juga berpendapat bahwa ini tuh Membuktikan bahwa sebenarnya tuh hukum perdata tuh nggak mampu gitu loh. Jadi hukum ini tuh mempertimbangkan sisi moral dan juga sosialnya. Jadi hukum ini juga bisa melindungi pihak-pihak yang mungkin lemah secara ekonomi. wah, singkat tapi padat banget ya materinya ternyata. Jadi intinya memahami hukum benda itu sangat penting buat kita agar kita tuh tidak asal klaim dalam memiliki benda tersebut. Nah, betul banget nih Kak Dwi, kita harus tetap adaptif ya sama zaman. Apalagi sekarang zamannya serba digital, terus juga banyak-banyak aset yang bersifatnya digital. Wah, oke, makasih Kak Enjen dan Kak Arista atas ilmunya. Buat teman-teman, jangan lupa cek lagi nih gitu di rumah teman-teman buat surat-surat berharga benda milik kalian. Jangan sampai salah ya. Oke, mungkin episode kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!